Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan coba melakukan analisa terkait kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kepada desa untuk tahun anggaran 2026 dengan keadaan dana desanya. Nanti kita akan membahasnya, namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Sebelumnya kita ketahui bahwa pemerintah pusat pada tahun 2026 itu menganggarkan dana desa pada APBN direncanakan sebesar 60 triliun rupiah, di mana ada kebijakan terbaru di tahun 2026. Dari 60 triliun rupiah itu 40 triliun rupiahnya sebagai jaminan untuk pembentukan koperasi desa merah putih, dan sisanya 20 triliun rupiah itulah yang bisa digunakan oleh pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kewenangan desa. Nah, di mana hal itu sudah banyak kita temukan di Google. Tinggal buat saja kata pencarian dana desa dipotong sebesar 40 triliun di tahun 2026. Berikutnya, pembagian dari 20 triliun rupiah itu diperkirakan di mana nanti desa akan mendapatkan antara 200 sampai 300 juta rupiah, di mana itu juga bisa kamu lihat di Google terkait analisa untuk besaran pembagian 20 triliun rupiah tersebut. Nah, berikutnya untuk anggaran 200 sampai 300 juta rupiah yang bisa digunakan oleh pemerintah desa hasil pembagian 20 triliun yang kita simulasikan tadi juga diamanatkan untuk ditempatkan pada pelaksanaan BLT desa, ketahanan pangan, pemenuhan layanan dasar, dan sebagainya yang disampaikan pada RAPBN pasal 14 ayat 4 huruf A sampai huruf H ini. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat dampak positifnya, di mana dampak positifnya bahwa koperasi desa merah putih itu didukung oleh pemerintah pusat agar dapat beroperasi dan sehingga menciptakan PAD desa. Berikutnya, pemerintah desa dengan anggaran hasil pembagian 20 triliun yang kita simulasikan antara 200 sampai 300 juta rupiah itu saja, maka tidak akan banyak pekerjaannya di tahun 2026 karena anggarannya hanya pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Nah, dampak negatifnya sendiri adalah nantinya pemerintah desa tidak akan bisa melaksanakan apa saja yang telah direncanakan dan tertuang pada RKP Desa tahun 2026. Mengingat kita ketahui untuk penetapan RKP Desa menjadi peraturan desa itu paling lambat bulan September tahun sebelumnya, yang artinya dalam 2026 bulan September di tahun 2025 lah untuk penetapan peraturan desa tentang RKP Desa. Dan sebagaimana PTO Kementerian Dalam Negeri dalam hal perencanaan pembangunan desa, apabila pemerintah desa tidak mendapatkan pagu indikatif untuk tahun 2026, itu nantinya bisa menggunakan pagu dari tahun sebelumnya, yang artinya pemerintah desa akan menggunakan pagu dana desa itu di tahun 2025. Nah, disinilah terjadi perselisihan, di mana untuk tahun 2026 itu dipastikan kurang untuk pagu dana desanya dari tahun 2025, sehingga akan banyak kegiatan-kegiatan yang tertuang di RKP Desa itu tidak bisa terlaksana untuk tahun 2026. Berikutnya, untuk dana desa yang
kita simulasikan berkisar antara 200 sampai 300 juta rupiah untuk tahun anggaran 2026 yang bisa digunakan oleh pemerintah desa atas pembagian dari 20 triliun rupiah itu. Ada nantinya dimungkinkan layanan dasar kepada masyarakat desa tidak terpenuhi. Hal itu kita ketahui sendiri bahwa dalam hal pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan desa, ada yang namanya insentif kader posyandu. Dan posyandu ini terbagi dalam berbagai macam posyandu. Ada itu posyandu lansia, ada itu posyandu balita, ada itu posyandu remaja, dan ada posyandu ibu hamil. Untuk posyandu balita dan posyandu ibu hamil, biasanya pemerintah desa juga menganggarkan pemberian makanan tambahan, yang mana anggarannya untuk 1 tahun mulai dari insentif dan kelengkapannya itu berkisar antara 70 sampai 80 juta rupiah. Dimana jika itu dikurangi dari pagu yang kita simulasikan antara 200 sampai 300 juta rupiah, 20 sampai 30% anggaran dana desanya itu sudah digunakan untuk layanan dasar kesehatan di desa. Belum lagi ketahanan pangan diamanatkan itu minimal, yaitu 20% dari pagu dana desa yang diterima oleh pemerintah desa. Dan belum lagi nanti pemerintah desa harus melaksanakan BLT desa, yang mana anggarannya itu juga cukup besar. Belum lagi nanti pemerintah desa harus membayar insentif dari dana desa kepada lembaga pendidikan, yaitu PAUD di desa, di mana ini juga biasanya ada makanan tambahannya. Nah, dalam hal kegiatan-kegiatan rutin setiap tahun seperti itu, dengan pagu antara 200 sampai 300 juta di tahun 2026, dimungkinkan ada yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa dikarenakan anggarannya yang tidak memungkinkan. Mungkin itu saja analisa kita terkait keadaan desa di tahun 2026 dengan pagu dana desa yang pembagiannya dari 20 triliun rupiah. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.